Halo sahabat RSMY dan follower info RSMY dimanapun berada. Senang sekali dapat berjumpa kembali kita dalam program edukasi Ngobros, Ngobrol Asik Sehat. Suatu program edukasi yang akan memberikan sahabat banyak informasi-informasi dan tips-tips kesehatan langsung dari ahlinya. Menurut data Riskesdas tahun 2018, terdapat 36,4% laki-laki dan 30,7% perempuan yang berusia lebih dari 10 tahun dan kurang melakukan aktivitas fisik dapat memicu osteoporosis pada saat usia lanjut. Dan di tingkat global, 1 dari 3 perempuan dan 1 dari 5 pria berusia 50 tahun ke atas juga akan beresiko mengalami osteoporosis. Sedangkan di Indonesia, 2 dari 5 orang beresiko untuk mengalami osteoporosis. Untuk itu, ngobrol episode kali ini kita akan ngobrol tentang osteoporosis. Ada banyak pemahaman masyarakat mengenai osteoporosis, seperti tulang yang keropos, tulang yang tidak kuat, atau tulang yang melemah. Apakah hal itu benar? Dan apa saja penyebab osteoporosis, bagaimana pencegahannya, nanti akan kita tanyakan langsung pada narasumber kita, yaitu dokter spesialis ortopedi RSMY, yaitu Dr. Arik Oktarianjaya, SPOT. Sebelumnya tidak lupa saya mengingatkan kembali agar para sahabat untuk tidak lupa subscribe YouTube PKRS RSMY, like, komen, dan share, serta jangan lupa untuk menyalakan notifikasi agar tidak ketinggalan informasi kesehatan menarik lainnya yang akan kami bagikan. Oke, di sini sudah hadir bersama kita yaitu Dr. Arik SPOT. Halo dok, selamat pagi dok. Pagi, halo. Puasa dok? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Di awal tadi kita sudah membahas tentang pemahaman masyarakat awam tentang osteoporosis dok. Jadi sebenarnya osteoporosis itu apa dok, dan gangguan pada tulang seperti apa yang bisa dikatakan sebagai osteoporosis? Secara per definisi osteoporosis itu kepadatan tulang kita yang kurangnya karena pengaruh yang hal-hal yang mikrostrukturnya terganggu, baik itu karena proses luas sekali sebenarnya. Pada umumnya proses penuaan, bisa gangguan hormon, bisa infeksi dan lain sebagainya. Efeknya juga luas, tapi yang paling utama adalah karena kepadatan tulangnya terganggu. Jadi yang paling jelas adalah gampang sekali atau rentan sekali tulang itu untuk patah. Gitu. Berarti kan kita harus hati-hati juga dengan ini ya dok ya, dengan osteoporosis. Jadi mengapa kita harus aware terhadap osteoporosis ini dok? Kita harus aware dengan osteoporosis itu sendiri sebenarnya ada beberapa hal. Yang pertama, osteoporosis ini sendiri bukan sebuah penyakit yang langsung menyebabkan kelainan atau menyebabkan kerusakan atau menyebabkan masalah pada pasien itu sendiri. Efek-efek yang ditimbulkannya seperti fraktur atau patah tulang, lalu kelainan kalsium, atau kerentanan penyakit terhadap penyakit lain, itu bisa jadi efek yang paling ditakutkan dari osteoporosis itu sendiri. Kita tahu misalnya pada usia lanjut, tadi sudah disebutkan 1 dari 3 perempuan itu cenderung untuk gampang fraktur. Ya. Kebanyakan pasien saya yang sudah osteoporosis, itu keluhannya kalau tidak fraktur, ya nyeri. Jadi itu bukan hal yang sedikit, dan memang itu luas dan memang progresif dan memang banyak pada masyarakat, terutama di kaum lansia. Terutama pada lansia ya dok ya. Oke. Apa ciri dan gejalanya dok bahwa seseorang itu sudah mulai mengalami osteoporosis? Ciri dan gejala osteoporosis sebenarnya tidak ada yang spesifik. Ciri dan gejala itu muncul apabila ada kelainan penyerta. Jadi kalau kita bilang orang tua, pada umumnya sudah paling mungkin osteoporosis. Ya. Cuman kalau kita bilang ciri lainnya, yaitu ciri di misalnya muncul fraktur yang sebenarnya dia tidak patah di sana, misalnya terpleset, patah. Nah, itu kita curiga osteoporosis. Lalu misalnya datang dengan nyeri pinggang yang padahal dia tidak ada kelainan apa-apa, terutama perempuan ya. Kita ronsen ternyata tulangnya terkompres. Nah, itu kan ya curiga osteoporosis. Atau datang dengan badan lemas atau dengan kelainan yang kok otot saya gampang kejang. Itu bisa jadi salah satu efek dari osteoporosis. Jadi setelah ada kelainan baru kita ketahui bahwa ini kemungkinan penyebabnya osteoporosis ya dok ya. Oke. Nah, usia berapa ini sering terjadi osteoporosis dok? Dan apakah juga bisa terjadi pada anak-anak? Nah, itu luas sebenarnya. Osteoporosis itu punya banyak penyebab. Baik itu karena hormonal, baik itu karena penyakit penyerta lain seperti infeksi, tumor, dan lain sebagainya. Ataupun pernah patah tulang. Jadi kalau dibilang
usia berapapun, sebenarnya usia berapapun bisa. Mm-mm. Contoh pada anak-anak yang ada riwayat patah tulang, Mm-mm. tulangnya cenderung lebih gampang patah. Nah, itu muncul Mm-mm. osteoporosis sekunder namanya. Mm-mm. Kalau untuk yang lebih tua lagi, misalnya orang yang infeksi berulang, contoh pasien saya ada tuh yang infeksi berulang karena patah tulang terbuka, tulangnya rentan, gampang patah. Cuma gara-gara terpleset akhirnya patah, itu osteoporosis juga. Cuman pada kebanyakan kasus adalah pada kasus orang yang lebih tua, terutama pada perempuan, karena perempuan itu pengaruhnya ke hormonal. Apabila hormonalnya sudah tidak mens, itu menopause ya dok ya? ya? Sudah menopause, masuk ke masa menopause, itu ilmu kanuragannya, kesaktiannya sudah mulai menurun. Gitu. Jadi gampang sekali itu kalsium cairan keluar dari tempat yang harusnya di sana. Itu menimbulkan osteoporosis. Osteoporosis menimbulkan kelainan-kelainan lain. Dan itu juga nanti menimbulkan nyeri, menimbulkan kakuan otot, bahkan patah tulang. Jadi kalau menjawab usia berapa, kita ngambil umumnya, ya usia manula, usia lanjut. Cuman usia berapapun bisa terkena. Ya. Maksud dari anak-anak juga bisa terkena osteoporosis dengan penyerta tadi ya dok ya. Berarti yang paling berpotensi untuk terkena osteoporosis berarti siapa dok? Perempuan, laki-laki? Kalau kita ngomong base epidemiologi, jelas perempuan. Perempuan. Apalagi kalau perempuan gemuk, di atas 50 tahun, yang sudah menopause itu rata-rata rentan sekali untuk osteoporosis. Keluhan utama datang biasanya dua. Kalau nggak nyeri pinggang, nyeri lutut. Atau jatuh terpleset, patah. Itu yang paling sering kita temukan. Jadi kalau kita ngomong epidemiologi, ya paling banyak itu perempuan yang terutama usia lanjut. Berarti juga ada faktor hormonal tadi seperti tadi bilang untuk perempuan ya dok ya. Oke. Terus faktor resiko apa dok untuk kita supaya biar bisa dicegah ini faktor resiko osteoporosis? Sebenarnya faktor resiko osteoporosis itu nomor satu memang dari hostnya, dari kitanya. Memang ada orang-orang tertentu yang penyerapan kalsium dan vitamin D-nya nggak cukup. Jadi dia tidak mampu menyimpan secara baik, memang ada, walaupun itu kecil. Yang kedua memang faktor risiko intake makanan, misalnya makanan yang kurang vitamin D3 atau kurang kalsium, atau bahkan sekarang pilihan terbarunya ada vitamin K2. Terus perempuan kembali. Yang berikutnya mungkin usia lanjut, terus riwayat fraktur atau riwayat patah tulang, riwayat luka yang berulang, kelainan hormonal lain. Memang ada beberapa orang yang misalnya gangguan ginjal, gangguan hepar yang mengganggu hormonal. Yang terakhir memang sudah waktunya osteoporosis ya, sudah lansia. Sudah lansia, oke dok. Ya. Nah, bagaimana penanganan kita pertama kali pada osteoporosis dok? Tadi, jadi menangani osteoporosis itu balikin lagi ya. Kita muncul osteoporosis itu biasanya usia yang sudah tua atau dengan kelainan yang tadi, predisposisi sekunder. Kalau kita ngomong dari awal, dari muda, atasinya ya jelas, gaya hidup sehat. Jadi semakin modal kalsium di tulangnya banyak, tergerusnya semakin lama. Gitu. Jadi akan ada perbedaan antara orang yang terbiasa aktivitas dengan orang yang tidak terbiasa aktivitas. Orang yang terbiasa menjaga berat badan dengan orang yang tidak terbiasa menjaga berat badan. Gitu. Jadi kalau ditanya yang pertama ya lifestyle. Jelas. Jadi makanan, gaya hidup, ini di luar dari faktor kognital, di luar dari faktor hormonal, kromosom, dan lain sebagainya. Kita ngomong masalah yang bisa kita atasi, yang masih bisa diubah ya dok? Yang masih bisa kita pegang. Dia paling mungkin ya gaya hidup, terus kita tepat dan menyadari ada kelainan pada badan kita. Nah, kalau memang tahu ada tepat dan kelainan, contoh bayi pun ada yang osteoporosis, misalnya kelainan kognital. Tepat untuk mengatasinya, tidak dengan asal untuk untuk treat sendiri. Gitu. Oke. Berarti maksudnya yang untuk aktivitas itu aktivitas lebih ke arah olahraga atau apa itu ya dok ya? Maksudnya yang untuk mencegah terjadinya itu. Sebenarnya kalau dibilang olahraga, kita ngomong exercise. Exercise ya. Mungkin exercise atau bentuk. Kan kalau kita ngomong olahraga ada olahraga permainan. Nah, kita bukan diutamakan olahraga permainan. Jadi exercise itu yang menjaga
heart rate di nilai yang tetap dalam kurun waktu tertentu. Khusus untuk tulang yang diutamakan adalah bukan kardio sebenarnya, tapi muscle, ototnya. Jadi dengan kita building muscle, otomatis tulang menerima beban lebih besar. Dengan rangsangan beban lebih besar, otomatis deposit kalsium naik. Ibaratnya permintaan tinggi, kalau supply-nya tidak ada, supply tadi tuh kalsium, vitamin D3, vitamin D, lalu nutrien-nutrien lain, bukan cuma kalsium loh, walaupun kalsium itu 95% ke atas, ada kayak magnesium dan lain sebagainya juga memenuhi kebutuhan di tulang. Kan isinya tulang tuh kalsium karbon, bukan hanya kalsium. Gitu. Jadi dengan aktivitas yang intens, yang cukup, bukan berarti terlalu banyak. Seperti apa dok aktivitasnya? Contohnya? Seperti tadi building muscle nomor satu, bikin muscle. Contoh kalau masih muda, running, kalau untuk ekstremitas bawah. Betul. Kalau untuk yang mungkin sudah tua, mungkin boleh sepeda. Sepeda statis. Sepeda statis karena untuk paha dan betis. Kalau untuk lutut mungkin itu membantu mengurangi beban lutut dengan sepeda. Karena kalau sudah tua ya kolagen udah turun, lutut mulai sakit. Nyeri. Mungkin nanti pembahasan yang lain. Karena gini dok, masalahnya kalau di orang awam aktivitas itu lebih diarahkan ke, saya sudah setiap hari berjalan dari sini ke situ, saya sudah mengerjakan pekerjaan sehari-hari. Jadi mereka menganggap bahwa itu sudah merupakan suatu aktivitas yang bisa dianggap sebagai suatu bentuk exercise. Ya, sebenarnya bukan ya dok ya, berarti lebih yang kata dokter tadi lebih ke arah ototnya. Exercise, ya benar. Jadi dibedakan antara daily activity dan exercise. Jadi kalau activity ya kita memang push, dorong badan kita untuk melakukan sesuatu untuk diselesaikan. Kalau kita exercise, kita punya tujuan. Jadi kalau orang nge-gym atau orang olahraga nggak punya tujuan, dia namanya activity. Misalnya tujuan dia adalah heart rate 150 dipertahankan 15 menit. Atau saya ngangkat beban sekian kilo berapa kali. Ya, itu ada tujuannya. Jadi tahu apa yang mau dibesarkan, apa yang mau dikuatkan, dan bagian mana yang mau dikuatkan. Nah, itu exercise. Bedanya dengan aktivitas seperti itu. Menarik dok. Mungkin lain waktu kita akan bahas ini. Oke dok, jadi pertama kali pemeriksaan apa yang kita lakukan untuk menegakkan bahwa ini merupakan diagnosa osteoporosis? Osteoporosis itu udah canggih sekali sekarang. Bahkan di WHO sendiri, atau kita ngomong NIHCS aja, dia sudah punya satu subbagian sendiri bahkan untuk urusan osteoporosis ini sendiri. Bahkan ada penelitian, ada alat baru namanya dual densitometry yang pakai A score, Z score. Cuman kayak kejauhan gitu kalau kita sudah berhayal sampai sejauh itu. Kita ambil yang simple saja. Kalau untuk ngomong osteoporosis, risiko tadi kita pertimbangkan. Satu ada riwayat patah tulang, riwayat luka berulang, sudah lansia, otot gampang kram, ada nyeri-nyeri entah itu di lutut atau di punggung atau di bagian lain. Itu sudah menjadi screening awal untuk munculnya osteoporosis. Selain itu, ya tadi, perempuan di atas 50 tahun atau sudah menopause, dengan berat badan berlebih. Gitu. Jadi umumnya dengan modal faktor resiko kita sudah bisa screening awal. Jadi kalau masuk ke screening canggihnya, mungkin bisa X-ray yang paling murah ya. Nah, nanti kalau misalnya udah X-ray cukup dengan menampilkan tersebut, kita bisa cek kalsium. Profil kalsium ada. Cuma kalau mau sampai ke tinggi lagi banyak. Cuman kayaknya di Indonesia masih terbatas di situ. Terus setelah diagnosa tegak itu, apa saja penanganan medis yang bisa kita lakukan osteoporosis? Kalau untuk osteoporosisnya sendiri, penanganan spesifiknya sebenarnya hanya suplementasi, exercise dan aktivitas. Cuman kalau untuk ngomong kelainan sekunder yang ditimbulkan, itu tergantung kelainannya. Misalnya osteoporosisnya menimbulkan kerentanan tulang, jadi gampang patah atau lemah atau kaku, itu yang kita atasi. Dimana gerakan otot salah satunya pakai kalsium. Sedangkan kalau kalsium tidak boleh kurang di darah atau tidak boleh lebih. Jadi yang dikorbankan di mana? Di tulang. Kalau muncul patah tulang, ya patah tulang yang diatasi. Kenapa? Karena semua tubuh manusia yang tidak dipakai akan direduksi. Udah aturan Tuhan seperti itu. Ya kita nggak pakai kaki, ya kakinya akan kecil, akan hilang fungsinya. Gitu. Kalau kita pakai contoh orang bodybuilder, semua badan dipakai ya bagus jadinya. Atau orang pakai otaknya, dipakai terus. Ya bagus otaknya. Sama kayak itu kalau kita tidak pakai, ya tanpa exercise yang benar, tanpa daily activity juga termasuk penggunaan.
Ya kalau orang yang tidak kerja apa-apa itu juga jelek. Rebahan saja. Rebahan saja juga jelek kan. Oke. Ya. Tentu saja kalau tidak ditangani dengan baik pasti akan timbul komplikasi-komplikasi ya, Dok ya. Jadi komplikasi apa yang biasanya paling sering dokter temui kalau untuk osteoporosis ini? Kalau untuk orang-orang osteoporosis, terutama ibu-ibu yang sudah tua ya, kalau tidak ditangani secara tepat, umumnya kekakuan. Kenapa? Karena mereka sudah terpatri di kepala bahwa ini ada kelainan, atau ini saya nggak usah gerak, nggak usah apa. Sebenarnya salah. Tetap exercise, tetap aktivitas, tetap. Cuma nanti kalau ada masalah nyeri atau masalah lainnya, ya kita atasi. Terus kalau memang muncul masalah sekunder seperti fraktur, ya frakturnya yang kita atasi. Gitu. Kalau misalnya memang kelainan yang dimunculkan adalah nyeri, ya nyerinya yang kita atasi. Atau kekakuan yang kita atasi. Gitu. Nah, selama dokter menangani kasus osteoporosis ini, kira-kira yang paling banyak ditemuin itu komplikasi atau penyertaan itu apa, Dok? Kalau komplikasi, kalau komplikasi paling banyak adalah patah tulang. Patah tulang. Datang dengan patah tulang ya, Dok ya? Patah tulang yang sebenarnya contoh terpleset. Terpleset di lantai misalnya tadi tangga yang semestinya paling lebam. Terus sampai patah tulang paling sering adalah leher dari tulang paha. Paling banyak itu. Nah, kalau yang lain mungkin patah tulang di pangkal bahu, ya, itu sama. Paling banyak patah tulang. Kalau untuk kelainan lain mungkin nyeri sendi, nyeri pinggang, itu bisa mengarahkan kepada rasa tidak nyaman yang terus-menerus. Nah, rasa tidak nyaman terus-menerus itulah bikin pasien jadi malas nih aktivitas, malas nih gerak. Efeknya lebih jelek lagi. Nanti kaku di otot, tidak mau bergerak atau lain sebagainya yang justru efeknya ke sistemik, ke badan. Jadi nggak cerah lagi lah. Gitu. Oke, Dok, sebelum kita masuk ke edukasi untuk masyarakat dari dokter, ada satu tambahan, Dok. Kan apakah kalau kita mengkonsumsi susu tinggi kalsium, Dok, apakah itu masih efektif untuk kita pada usia-usia lansia maksudnya? Jadi seperti saya ibaratkan tadi, penyimpanannya ada, yang kerja ada, bahan baku tidak ada. Apakah jadi? Enggak. Nah, seperti itu. Kalau bahan bakunya melimpah, penyimpanan tidak bagus, yang numpuk juga tidak bagus. Apakah jadi? Tidak. Nah, jadi kualitas tulangnya itu misalnya masih muda, penyimpanannya bagus, yang numpukin kalsiumnya bagus, kalsiumnya tidak ada. Makanya ada stunting istilah masyarakat sekarang. Nah, kalsiumnya kurang, gampang patah tulang, osteoporosis. Itu juga maaf kalau sudah nenek-nenek, kalsiumnya banyak. Aktivitasnya nggak ada. Exercise nggak ada. Terus gizi maksudnya kondisi sehari-hari hanya duduk atau nggak ada aktivitas lain. Ya gimana mau numpuk tulangnya? Jadi ya kalau dibilang tinggi kalsium perlu, saya jawab masih perlu. Karena dengan aktivitas cukup, tinggi kalsium otomatis nanti tinggal dipilih. Tinggal dipilih, tinggal diambil, dimasukkan ke tulang. Walaupun ya tidak sebaik ketika masih muda. Mens sebenarnya. Saya ngomong mens secara spesifik kalau perempuan. Iya. Oke. Baik, Dok. Terus sebagai edukasi kita kepada masyarakat, apa saja usaha preventif kita untuk mencegah terjadinya osteoporosis? Dan bagaimana cara kita menjaga tulang agar tetap sehat, Dok? Baik. Kalau untuk mencegah osteoporosis, sebenarnya osteoporosis itu diciptakan Tuhan untuk mengingatkan kita. Udah warning, usia lanjut ini udah warning ya. Jadi kalau untuk dicegah, saya rasa dicegah untuk kelainan sekundernya. Gimana cara kita mencegah kelainan sekundernya? Ya masa tulangnya jangan terlalu rapuh lah. Jadi dari awal fase muda, intake makanan yang cukup, tidur dijaga. Karena penyerapan kalsium terutama di malam hari. Terus exercise yang tepat. Nggak harus bodybuilder kok, cukup jalan. Kalau masih muda ya lari itu udah sip sekali. Olahraga yang paling murah, paling mudah, ya lari. Terus kalau misalnya memang muncul gejala, ya monggo diatasi secara tepat. Terus kalau misalnya sudah fase lansia, aktivitas tetap dijaga. Terus intake makanan, terutama contoh hal simpel vitamin D3, itu kan tubuh bisa buat.
berjemur sambil jalan pagi misalnya sekitar 15 menit dapat semua. Aktivitas dapat, exercise dapat, vitamin D3 dapat. Jadi gratisan. Oke. Terus kalau untuk ngatasin yang tadi, yang komplikasi lain-lainnya, ya kita tahu dulu nih komplikasinya apa. Kalau fraktur ya frakturnya yang diatasi. Kalau misalnya nyerinya yang diatasi. Ya sesuai dengan apa yang muncul sebenarnya. Oke. Baik dok, sepertinya pertanyaan cukup hari ini. Tapi masih banyak hal menarik yang tadi sudah kita bahas, mungkin akan kita bicarakan lagi di lain waktu. Terima kasih dok atas kehadirannya pada hari ini di Ngobras. Mudah-mudahan ini dapat menjadi suatu edukasi bagi masyarakat untuk mencegah terjadinya osteoporosis. Baiklah sahabat SMI dimanapun berada, demikianlah Ngobras kita kali ini. Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan tadi dapat bermanfaat. Tetap semangat, jaga kesehatan, sampai jumpa. Salam sehat.